Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fidela Delvina dengan NIM 24121045. Di sini saya akan menjelaskan bahaya penyakit leptospirosis, yang dimana leptospirosis adalah penyakit sinosa yang disebabkan oleh infeksi bakteri berbentuk spiral dari genus Leptospira yang patogen, yang dimana menyerang hewan dan juga manusia. Leptospirosis pada hewan tidak menunjukkan gejala klinis penyakit. Leptospira bertahan dalam waktu yang lama dalam ginjal tikus sehingga bakteri akan banyak dikeluarkan hewan lewat urin. Leptospirosis pada hewan dapat terjadi berbulan-bulan, sedangkan pada manusia hanya bertahan selama 60 hari. Manusia merupakan indung semang terakhir, sehingga penularan antar manusia jarang terjadi. Leptospirosis disebabkan oleh bakteri Leptospira yang terdapat pada urin atau kencing tikus atau hewan lain. Basut melalui kulit yang lecet pada saat kontak langsung dengan banjir atau genangan air. Dan juga binatang lain yang menularkan leptospirosis di Indonesia adalah anjing, sapi, kucing, babi, domba, dan juga kambing. Manusia dapat terinfeksi leptospirosis karena kontak dengan urin atau kencing tikus atau hewan lain yang mengandung bakteri Leptospira dengan air tanah serta makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri Leptospira masuk ke kulit yang luka atau lecet. Masa inkubasi leptospirosis adalah 2-30 hari, biasanya rata-rata 7-10 hari. Dan juga di Indonesia, kasus penyakit leptospirosis pada manusia dilaporkan tersebar di beberapa provinsi antara lain Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, dan juga Jakarta. Pada saat banjir, leptospirosis cepat menyebar karena tikus keluar dari persembunyiannya. Resiko peningkatan jumlah kasus leptospirosis pun terjadi. Selain banjir, penularan bisa terjadi melalui kontak dengan genangan air sungai seperti yang saya jelaskan di awal, saluran air, dan lumpur yang tercemar urin atau kencing tikus. Yang rentan tertular leptospirosis adalah orang-orang yang bekerja sering kontak dengan faktor risiko penularan, yang dimana kelompok pekerja utama yang berisiko yaitu ibu rumah tangga, petani atau pekerja perkebunan, peternak, petugas pembersih saluran air, pekerja pemotong hewan, dan juga pekerja pengolahan daging. Kelompok lain yang memiliki risiko tinggi terinfeksi leptospirosis adalah korban bencana alam, yaitu banjir. Seperti yang saya jelaskan di awal, bisa terkontaminasi oleh kontak langsung dengan terkena air, genangan air ataupun air selokan yang terkontaminasi air urin tikus. Gejala leptospirosis terbagi menjadi 2. Leptospirosis ringan terjadi pada saat sebagian besar kasus leptospirosis di masyarakat yang umumnya dengan gejala demam, sakit kepala, dan juga nyeri otot. Bagi sebagian kecil, sisanya merupakan leptospirosis berat yang diawali dengan kerusakan organ, yang ditandai dengan gejala dikleterus, gangguan fungsi ginjal, nekrosis hati, disfungsi paru, dan juga pendarahan. Keadaan bisa semakin buruk setiap waktu dan bisa berakibat kematian. Ada beberapa metode tes yang bisa dilakukan untuk mendiagnosa leptospirosis. Di antaranya Rapid Diagnostic Test atau RAD yang digunakan saat demam sudah terjadi selama 5 hari atau lebih. Dan kedua ada Polymerase Chain Reaction atau CPR, digunakan untuk gejala leptospirosis yang masih awal atau kurang dari 7 hari. Yang ketiga ada Microscopic Agglutination Test atau MAT, merupakan gold standar dari pemeriksaan leptospirosis yang bertujuan mengetahui jenis server dari leptospira yang menginfeksi. Orang yang hasil pemeriksaannya positif maka akan diberikan pengobatan. Pengobatan leptospirosis dapat dilakukan dengan pemberian antibiotik seperti doxycycline, amoxicillin, ceftriaxone, penicillin procaine, baik secara oral maupun suntik di puskesmas atau di rumah sakit. Untuk mencegah penularan penyakit leptospirosis berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, terapkan
perilaku hidup bersih dan sehat untuk menjaga kebersihan individu dan sanitasi lingkungan. Salah satunya dengan mencuci tangan setelah beraktivitas, memakai sepatu bot dan sarung tangan jika berisiko terjangkit penyakit, meningkatkan kebersihan lingkungan dengan membersihkan tempat bersarangnya tikus, pengendalian binatang, raden atau tikus, menutup tempat penyimpanan air agar tidak terkontaminasi urin atau kencing tikus. Jadi, mari jaga lingkungan tetap bersih dan sehat agar masyarakat terhindar dari penyakit leptospirosis. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.